Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Nuryanti, mahasiswi dari Prodi Matematika Universitas Samahdahlan. Dalam video ini akan saya jelaskan materi mengenai graf untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Dian Eka Wijayanti, MSI. Yang akan kita bahas adalah definisi, jenis-jenis graf, terminologi dari graf, dan contoh soalnya. Kita mulai dari definisi graf. Graf G sama dengan V,E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices V1, V2, sampai dengan Vn, dan E, himpunan sisi, edges, yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2, sampai dengan En. Kita lihat ketika graf pada layar. Untuk yang G1 ini adalah graf sederhana, G2 adalah graf ganda, dan G3 adalah graf semu. Pada G2, sisi E3 1,3 dan E4 1,3 dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 3,3 dinamakan gelang atau kalang loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu 3 ke 3. Lalu akan kita bahas mengenai jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua adalah graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Graf sederhana bisa kita lihat pada gambar G1, dan graf tak sederhana bisa kita lihat pada gambar G2 dan G3. Selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, dan graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Graf tak berarah bisa kita lihat pada ketiga graf di layar, dan graf yang berarah bisa kita lihat pada gambar 2, G4 dan G5. Selanjutnya akan kita bahas mengenai terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Kita lihat pada G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Lalu kita lihat lagi, simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita tinjau kembali dari graf G1. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Untuk sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Akan tetapi, untuk sisi 1,2 tidak bersisian dengan 1 dan 4. Yang ketiga, simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita tinjau dari G3, bisa kita lihat bahwa simpul 5 di sini adalah simpul terpencil. Selanjutnya, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau titik-titik saja. Bisa kita lihat pada layar. Yang terakhir adalah derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kita notasikan dengan dV. Mulai dari G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Selanjutnya kita tinjau dari G3. D5 sama dengan 0 karena merupakan simpul terkecil. D4 sama dengan 1 karena merupakan simpul anting-anting. Selanjutnya kita tinjau untuk G2. D1 sama dengan 3 karena bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4
karena bersisian dengan sisi gelang. Selanjutnya adalah trigraf. Trigraf adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Bisa kita lihat contoh 1 dan 2 ini merupakan trigraf dan contoh 3, 4 adalah bukan trigraf. Selanjutnya teorema. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Pertama, G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya yaitu pohon merentang, spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upgraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. G ini merupakan graf yang utuh, lalu kita buat pohon merentang dengan memutus sirkuit di dalam G ini, lalu akan dihasilkan T1, T2, T3, dan T4 dari graf G. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Selanjutnya adalah algoritma prim. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah 1. Ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simbol di T. Tapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Selanjutnya adalah pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Untuk gambar ini adalah graf pohon berakar dan gambar B sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang. Pohon terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Untuk yang terakhir akan kita bahas mengenai contoh soal. Perhatikan soal di layar. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa, 1, 2 sampai dengan 8, dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen I, C berarti mahasiswa I memilih mata kuliah C. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah C. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut, sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal kuliah lain yang juga diambilnya. Akan kita selesaikan dengan memisalkan simpul sebagai mata kuliah dan sisi sebagai ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah, 2 simpul. Kita lihat gambar pada layar. Untuk gambar A, graf persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa, dan untuk gambar B, hasil pewarnaan pada simbol-simbol graf. Bilangan kromatik graf pada gambar di atas adalah 2. Jadi, ujian mata kuliah A, E, D dapat dilaksanakan secara bersamaan. Sedangkan ujian mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan, tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.